Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Sniarta dengan NIM 2065057 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban tugas kedua dari Sistem Informasi Geografis. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Berikut ini adalah soal-soal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan tentang elemen SIG dalam dunia nyata. Jadi di sini terdapat salah satu gambaran elemen SIG dalam dunia nyata, yaitu sebuah sistem informasi geografis yang akan menunjukkan lokasi kampus Universitas Dayanu Ihsanuddin. Pertama, di sini terdapat elemen informasi lokasi atau peta, atau biasa disebut data spasial, yang berfungsi untuk menggambarkan secara nyata wilayah atau lokasi kampus Universitas Dayanu Ihsanuddin. Di dalam peta ini juga digambarkan secara jelas jalan atau rute untuk menuju ke kampus Universitas Dayanu Ihsanuddin. Lalu kemudian di samping terdapat elemen informasi atribut atau tabel yang berfungsi untuk memberikan informasi secara jelas mengenai kampus Universitas Dayanu Ihsanuddin, yaitu yang pertama nama kampus, yaitu Unidayan. Lalu alamat kampus Unidayan yaitu pada Jalan Yos Sudarso, Bau-Bau, Sultra. Kemudian jumlah fakultas pada Unidayan yaitu 9 fakultas, serta jumlah prodi yaitu 15 prodi. Selanjutnya nomor kedua yaitu apa yang dimaksud dengan data spasial. Jadi, data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Data spasial dapat menyimpan penampakan permukaan bumi, yaitu jalan, sungai, permukiman, jenis penggunaan tanah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. Jadi, data vektor adalah data yang diwakili oleh simbol-simbol atau fitur-fitur titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon. Data vektor tersimpan dalam koordinat tertentu. Data vektor terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama, titik atau poin, memiliki koordinat tunggal atau X, Y tanpa panjang dan luas. Contohnya yaitu posisi rumah, kantor, pasar, supermarket, sekolah, kampus, dan lain-lain. Kedua yaitu garis atau line, memiliki koordinat awal dan akhir X1, Y1 dan X2, Y2, memiliki panjang dan tidak memiliki luas. Contoh, jalan, sungai, pipa air, kabel listrik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu area atau poligon, memiliki koordinat awal dan akhir yang sama. X1, Y1 sama dengan XN, YN, memiliki panjang dan luas. Contoh, batas wilayah, pulau, danau, dan bangunan yang luas, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu data raster. Data raster merupakan data sederhana yang tersimpan dalam kotak-kotak atau grid yang membentuk sebuah bidang. Kotak-kotak grid tersebut disebut dengan pixel atau picture element. Posisi pixel dinyatakan dengan garis ke X dan kolom ke Y. Contohnya yaitu gambar yang di-scan, gambar digital atau citra dengan format BMP, JPG, TIFF, dan lain-lain. Kemudian citra satelit digital seperti Landsat, Spot 5, dan lain-lain. Kembali. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan contoh model data vektor. Jadi, contoh model data vektor yaitu bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat contoh beberapa objek yang akan dianalisa pada suatu peta. Pertama yaitu objek hotel yang menggunakan points untuk menggambarkan posisi atau letak beberapa hotel pada suatu peta menggunakan titik. Di samping terdapat data raster di dunia nyata dari beberapa hotel tersebut, dan di samping kanan terdapat gambar titik koordinat vektor dari hotel. Lalu kemudian yang kedua yaitu terdapat contoh analisis objek skylift atau lift langit yang menggunakan lines untuk menggambarkan bentuk dari lift langit pada suatu peta menggunakan garis. Di samping terdapat data raster di dunia nyata dari lift langit tersebut, dan di samping kanan terdapat gambaran titik koordinat vektor dari lift langit. Setelah itu, contoh berikutnya adalah objek forest atau hutan menggunakan area atau poligon untuk menggambarkan batas wilayah hutan. Di samping terdapat data raster dari hutan, dan di samping kanan terdapat titik koordinat vektor dari hutan. Kemudian contoh keempat yaitu objek roads atau jalan yang menggunakan network untuk menggambarkan rute atau jalan terdekat untuk menuju ke suatu lokasi. Di samping terdapat data raster dari jalan, dan di samping kanan terdapat titik koordinat vektor dari jalan. Dengan begitu kita bisa menganalisis jalan terdekat menuju ke suatu tempat. Dan terakhir yaitu objek elevation atau ketinggian yang menggunakan surface untuk menggambarkan posisi dan ketinggian gunung dari sebuah permukaan. Di samping terdapat data raster dari gunung, dan di samping kanan terdapat titik koordinat vektor dari gunung. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 5 yaitu apa yang dimaksud dengan model data non-spasial atau atribut. Jadi, model data non-spasial atau atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut disimpan terpisah dari data spasial. Setiap fitur data spasial terhubung dengan tabel atribut, yaitu pertama, tabel atribut titik untuk fitur atau vektor titik. 2. Tabel atribut garis untuk fitur atau vektor garis. Dan yang ketiga yaitu tabel atribut area untuk fitur atau vektor area.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 6, yaitu hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide nomor 16. Oke, skip. Jadi, hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide 16 ini cukup jelas. Kita bisa lihat bahwa di sini terdapat contoh peta Sulawesi Tenggara, yang di sampingnya terdapat data atribut berupa suatu tabel yang memberi informasi beberapa wilayah yang terdapat pada data spasial atau peta. Karena di peta setiap daerahnya memiliki warna yang berbeda-beda, maka diperlukan data atribut untuk menerangkan daerah apa yang diwakili suatu warna. Hal ini pasti mempermudah kita dalam menganalisis wilayah suatu peta. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai jawaban soal tugas 2 mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.